disiapkan tempat duduknya. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, semoga kalian terus selalu merasa baik dan sehat terus ya. Ya, Ibu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita akan mulainya dengan doa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Boleh minta satu orang untuk ini dalam doa? Mari Ibu dan teman-teman, mari kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus sekali, terima kasih. Untuk anak siapa tadi? Sunyani. Anak Juliani, terima kasih. Nah, ya, baik anak-anak, setelahnya Ibu, ini adalah gabungan dari anak-anak kelas 7A sampai kelas 7C. Oleh karena itu berarti semuanya belum saling mengenal. Ya, Ibu. Nah, dan kalian sudah mengenal Ibu sebelumnya? Belum. Oke, berarti mengenal diri dulu ya. Ya. Kenalkan, nama Ibu Irena Rambuasa Kodam, dan biasa dipanggil disapa dengan Ibu Iren. Halo, Iren. Perkenalkan Ibu dulu, nama saya Ganda, biasa dipanggil Ega Ibu. Oke, halo Ega. Halo Ibu. Kalau ibu dan teman-teman, perkenalkan saya zaman ini, namanya sebagai saya. Halo Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Ramaya. Biasa disapa Mika. Hai Mika. Halo, Mika. Halo, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya. Oh, siapa Ibu? Siapa? Masih banyak bisa, Ibu. Wah, Lista. Dari dipanggil. Halo. Sudah dapat tepuk tangan semuanya? Oke. Nah, baik anak-anak. Kelas ini tadi kalian tahu apa kenapa Ibu memanggil kalian di tempat ini dan berkumpul di tempat ini? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu ya. Nah, jadi anak-anak, kenapa Ibu memanggil kalian di tempat ini itu untuk melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Oke, jadi anak-anak, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang di dalamnya itu dilakukan oleh beberapa kelompok atau beberapa anggota yang terdiri dari 2 sampai 8 anggota. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah ibu tersendiri di sini dan anggota kelompoknya itu adalah anak-anak semua di sini. Nah, sampai sini sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini itu dalam bimbingan kelompok juga ada yang namanya asas bimbingan kelompok. Nah, asas bimbingan kelompok itu ada 4 anak-anak semuanya, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan artinya bahwa apa yang kita bicarakan di tempat ini, apa yang kita sharing, masalah apa yang ada di tempat ini, hanya kita saja yang mengetahui, pemimpin dan anggota kelompok saja. Kecuali jika kalian ingin mungkin mendapatkan sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang positif dari kegiatan ini, kalian bisa men-sharingnya di teman-teman kalian di luar kelompok. Nah, itu hal-hal yang positif saja ya, hal-hal yang berkaitan dengan hal negatif di dalam sini saja pembahasannya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini kita satu sama lain anggota kelompok dan pemimpin kelompok harus saling terbuka agar tujuan kita atau masalah kita bisa terselesaikan. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini artinya bahwa anak-anak datang di tempat ini bukan secara terpaksa atau secara dipaksakan oleh ibu di sini, tetapi kalian datang dengan secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan di sini artinya bahwa di dalamnya itu ada norma. Nah, norma ini kalian artinya saling menghargai satu sama lain. Jika ada teman-teman yang memberikan pendapat, kalian harus menghargai. Dan jika ada yang hal-hal yang masalah, kalian harus mendengar dan tidak boleh menertawakan teman pada saat memberikan masalah tersebut. Nah, sampai sini sudah mengerti ya asas-asasnya ya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi anak-anak dari asas-asas tadi ada yang namanya peraturan dalam bimbingan kelompok. Nah, peraturan di sini artinya bahwa pada saat kita selama bimbingan kelompok, anak-anak ingin menyampaikan pendapat, anak-anak harus mengangkat tangan. Tidak boleh tiba-tiba
tiba-tiba memotong perkataan ibu, atau ibu ada suara berbicara di depan, kalian tidak boleh memotong ibu pada saat berbicara, atau teman kalian pada saat berbicara kalian tidak boleh menertawakan teman kalian. Nah, anak-anak, kegiatan ini akan dilakukan selama 40 menit kegiatan. Nah, dalam 40 menit ini ada tahapan-tahapannya. Tadi kita sudah melakukan perkenalan, kita sudah berdoa, itu adalah tahapan awal dari kegiatan ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan inti, di mana dalam kegiatan ini ibu akan memberikan materi dan kalian akan melakukan role play. Nah, di sini ada yang sudah pernah melakukan role play sebelumnya? Belum ya? Nah, berarti ini pertama kali melakukan role play pada saat ini. Nah, role play ini adalah bermain peran atau sesi drama yang diperankan oleh 3 orang anak. Nanti ibu akan memilihnya. Nah, di dalam sini sudah ada topik yang sesuai dengan layanan ibu. Nah, anak-anak, topik yang ibu akan bawakan ini adalah mengenal dan mengelola emosi dengan baik. Nah, karena beberapa hari yang lalu ibu memberikan satu angket, di mana angket itu di situ ibu bertanya bahwa apakah sudah mengenal dan mengelola emosi dengan baik. Nah, anak-anak di sini itu yang ibu sudah kumpul di sini nih, ternyata belum mengenal, belum bisa mengelola emosi itu dengan baik. Karena itu ibu membuat layanan ini dengan tujuan agar anak-anak itu bisa mengelola, bisa mengenal emosi dengan baik, agar berhubungan dengan orang lain itu bisa lebih bijak dan bisa lebih baik juga. Nah, sampai sini sudah mengerti ya tahapan-tahapan layanan ini? Sudah ada Ibu. Oke, oleh karena itu untuk kita lebih semangat lagi dan siap untuk melakukan layanan ini, maka ibu akan melakukan ice breaking. Nah, semuanya mau ikut ice breaking? Mau, Ibu. Oke, jadi ice breakingnya di sini adalah ice breaking jatuh cinta. Oleh karena itu bisa minta bangun semua. Oke, Ibu. Oke. Nah, di sini kita jatuh cinta. Jatuh cinta di sini ada beberapa kali. Nah, kalau itu bilang jatuh cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta sedang, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke? Beda? Oke. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking, berarti sudah siap untuk mengikuti layanan? Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai, ini mau tanya nih kepada kalian semua. Nah, di sini ada tidak yang pernah merasa marah atau mungkin pernah merasa kecewa dengan teman? Nah, biasanya itu karena apa ya? Marahnya karena mainan aku dirampas. Aduh, dirampas ya. Mungkin ada lagi? Oke, anak-anak. Saya pernah kecewa dengan teman. Karena apa? Kalau dia membutuhkan bantuan saya datang, tapi ketika saya membutuhkan bantuan dia tidak hadir. Wah, itu berarti sangat kecewa ya. Kecewa sekali. Apa? Anak turun apa? Oh, anak Akila. Kalau saya biasanya ya sudah persiapan untuk jalan kali ya, teman untuk jalan bersama pacar. Wah, itu sangat kecewa sekali ya. Wah, itu merasakan sekali itu. Dan anak Ega, apa anak Ega? Kalau teman mengirim saya juga Itu rasanya kamu itu seperti apa tuh? Emosi ya, rasa pengen marah, kesal gitu ya. Oke, jadi anak-anak yang kalian rasakan itu yang namanya disebut dengan emosi. Nah, emosi itu adalah bagian dari dalam diri kita itu yang muncul secara alami, dan biasanya itu bisa berhubungan dengan orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, misalnya nih kita merasa marah karena tidak dihargai, atau tadi karena kita sudah siap-siap tapi ujung-ujungnya teman jalan dengan pacar, terus tadi anak ini Jamal Udin tadi apa? Apa tadi ibu sempat tunggu apa tadi? Oh, karena senang ya. Namanya pada saat senang datang, tapi pada saat susah pergi begitu saja. Nah, jadi betul sekali anak-anak yang kalian itu rasakan adalah emosi. Nah,
bernama Paul Ekman. Nah, menurut dia tuh ada 6 emosi dasar, yaitu ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi marah, dan ada emosi jijik atau terkejut. Nah, masing-masing ini tuh ada penyebabnya masing-masing. Nah, contohnya nih lagi senang. Nah, emosi senang itu muncul ketika pada saat itu anak-anak ini, contohnya ya, mendapatkan nilai bagus nih dari ibu guru nih. Itu kan ada rasa tersendiri dan dalam diri itu rasa bahagia lah. Kan tidak mungkin nih dapat 100 tapi muka tetap murung. Iya. Kan tidak mungkin kan. Oke, jadi pada saat rasa senang itu muncul dari dalam diri kita, jadi contohnya tadi dapat 100 nih. Dengan sendirinya tubuh kita bereaksi. Wah, senang nih, dapat 100, berarti belajarnya tadi yang sudah saya belajar giat nih, berarti itu benar-benar terbukti dari hasil tersebut. Selanjutnya adalah rasa sedih. Nah, rasa sedih ini terjadi karena kita kehilangan seseorang, contohnya orang kita cintai, orang yang kita hargai, pergi meninggalkan kita. Nah, tubuh kita itu akan memberitahu kita bahwa oh ya, orang yang kita sayangi pergi. Kan tidak mungkin nih orang yang kita pergi, orang yang kita sayang pergi, kita bukannya senang, bahagia. Itu tidak mungkin. Nah, itulah kenapa emosi itu disebut dengan reaksi alami dari dalam diri manusia. Contohnya adalah yang selanjutnya adalah marah. Nih marah nih, contohnya tadi kayak anak Akila nih, tadi ini sudah siap-siap, sudah prepare, sudah cantik-cantik pakai make up, ujung-ujungnya teman malah jalan dengan baju. Nah, itu kan rasa marah, rasa kesal dengan teman, itu disebut dengan emosi marah. Nah, anak-anak dari ketiga emosi tadi itu disebut dengan emosi dasar. Tetapi dari emosi itu ada juga emosi-emosi campuran lainnya. Ada rasa cemburu, itu termasuk emosi ya, rasa cemburu. Ada rasa bangga, rasa malu, itu adalah emosi dari dalam diri kita. Nah, tapi tahu tidak emosi itu, tapi anak tahu tidak kalau emosi itu sama dengan api kecil. Nah, contohnya nih api kecil kan. Api kecil kalau dijaga itu pasti rasanya akan tetap hangat, akan menghangatkan kita meskipun api itu kecil. Jika api itu membesar, api itu akan membakar benda-benda yang di sekitarnya dia. Nah, sama seperti dengan emosi. Nah, contohnya tadi emosi marah nih. Contoh pada saat kalian mama lagi suruh di rumah, tapi kalian kayak macam tidak mau melakukan hal itu, kalian marah-marah, contohnya dengan membanting pintu, dengan meledak-ledak. Nah, itu akan membuat teman-teman kita di sekitar kita atau orang tua kita itu merasa tidak nyaman, merasa bahwa sakit hati. Nah, itulah yang disebut dengan emosi dan pemicu dari emosi tersebut. Nah, sama seperti api tadi yang bilang, api itu kalau kita menjaganya dengan baik atau kita mengelolanya dengan baik, maka api itu akan tetap menghangatkan diri kita toh. Nah, sama seperti emosi. Nah, emosi ini kalau kita menjaga, mengelolanya dengan baik, maka emosi itu bukan lagi merusak hubungan kita dengan orang lain. Itu akan menjadi keterkaitan atau hubungan kita dengan orang lain itu menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa cara untuk mengelola emosi dengan baik. Yang pertama itu mengenali emosi dengan baik. Nah, mengenali emosi dengan baik ini contohnya adalah emosi marah. Nah, emosi marah di sini artinya bahwa kita harus mengenali emosi tersebut. Kita harus mendalami. Nah, jika saya berkuar-kuar, meledak-ledak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya? Nah, dari emosi ini tadi semuanya sudah mengerti, sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk kita lebih paham, kita lebih mendalami lagi, alangkah baiknya kita akan melakukan role play, ya. Nah, di sini anak-anak ada role play yang sudah Ibu sudah buat. Sudah Ibu buat dengan topik nilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, Ibu akan membacakan dulu ya sinopsisnya. Iya, Ibu. Oke, jadi anak-anak di sini sinopsisnya itu di mana dalam skenario ini menggambarkan situasi ketika seorang siswa bernama Rina merasa sangat kecewa dan sedih karena ujian matematikanya tidak sesuai dengan harapannya, padahal sudah bekerja keras. Nah, perasaan kecewa itu menimbulkan konflik emosional dari dalam dirinya yang semakin memuncak ketika temannya Santi bersikap kurang peka dan tidak menanggapi serius dengan nilai dari temannya Rina.
Nah, di sini juga ada Bima yang lebih memahami perasaan dan merasa lebih empatik dengan perasaannya Rina, karena oleh karena itu ia menjadi pendengar di antara kedua anak tersebut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan skenario-nya. Ibu bisa minta 3 orang untuk merancang skenario ini. Di sini ada Rina, mungkin Rina anak Juliani. Di sini ada anak Bima, berarti anak di Udin ya. Berikutnya ada anak Sasi adalah anak Akila. Nah, di sini kalian harus betul-betul memerankannya dengan emosi yang muncul dari dalam kalian, yang harus benar-benar menghayati apa isi dari skenario tersebut. Nah, untuk anak Ega mengamati ya, nanti akan ada pertanyaan dari skenario tersebut. Oke? Oke. Boleh silakan dimulai. Gimana Ibu kami berdirinya? Mana di sini saja. Bisa dibaca dulu ya karakternya masing-masing. Saya Udin berperan sebagai Bima, teman yang peka dan mencoba menenangkan dengan pendekatan empati. Saya sebagai Rina merasa sangat kecewa dan sedih karena nilai ujian rendah. Saya Santri, teman yang awalnya kurang peka, tetapi kemudian belajar memahami dan minta maaf. Ya, bisa dimulai. Yes, nilai 85. Aku nggak nyangka bisa dapat segini. Padahal soalnya lumayan susah. Kamu berapa, Bim? Aku cuma dapat 60 lagi. Rin, kamu kenapa? Wajahnya kelihatan sedih sekali. Langsung berubah begitu melihat kita sendiri. Ada apa yang terjadi? Aku kecewa banget, Bim. Aku sudah belajar keras bahkan sampai subuh, tapi hasilnya cuma begini. Rasanya sia-sia, Bim. Aku merasa bodoh dan putus asa. Udah sih, Rin. Biasa aja kali. Namanya juga ujian. Kadang bagus, kadang enggak. Kenapa harus baper berlebihan gitu deh? Nilai 60 masih bisa diperbaiki kan? Santi, kamu enak ngomong gitu. Kamu kan nilainya bagus. Aku cuma pengen usahaku dihargai, bukan malah diselekan kayak gini. Kamu gak ngerti perasaan aku, Santi. Ibu sudah teman-teman Sandi mungkin Rina semua dengan dan di akhir kecewanya ini Rina lagi kesel, usahanya belum sesuai dengan harapan. Rasa kecewa itu wajar. Oh, astaga. Ya, maafin. Aku benar-benar gak bermaksud bikin kamu tambah sedih atau merasa usahamu sia-sia. Aku cuma terlalu fokus sama diriku sendiri. Maaf. Iya, gak apa-apa, San. Aku cuma lagi buat menenangkan diri aja. Terima kasih ya karena sudah mau mengerti aku sekarang. Begini, bagi ini adalah hasil usaha kita saat ini, tapi bukan penentu masa depan kita. Coba kita kenali emosi kecewa ini. Itu artinya kamu peduli. Setelah itu kita kelola ajaran putus asa. Gunakan rasa kecewa ini untuk menganalisis apa yang salah, materi mana yang perlu saya jalan. Benerin, aku juga pernah merasa gagal, tapi akhirnya aku bangkit lagi. Coba dicek soal-soal yang sama aku atau gimana nanti yuk. Jangan biarkan emosi negatif menguasai usahamu yang sudah keras itu. Iya deh, kalian benar. Aku harus fokus pada kebaikan dan bukan pada penyesalan. Makasih banyak ya, Bin. San, rasanya sekarang aku jauh lebih tenang dan lega. Aku akan coba terima dan kelola rasa kecewa ini. Semangat, Semangat, Rin. Rin. Wah, bagus sekali tangan ya perannya. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, dari
berarti kamu sudah benar-benar mengenali emosi kamu bahwa tadi kamu merasa kecewa dengan memenangkan Rina. Nah, di sini mau tanya nih buat anak Ega tadi yang mengamati nih, kenapa sih mengapa sih ucapan Santi tadi itu di awal membuat Rina itu merasa kecewa? Karena si Santi bukannya memotivasi Rina untuk mendapatkan yang lebih baik, tapi si Santi membuat topik dengan mengejek Rina yang makanya awalnya Rina langsung merasa kecewa dengan dirinya. Betul sekali. Jadi anak-anak, kita aja tidak boleh meniru sifat Santi ya, karena tadi itu bikin bisa menyakiti hati Rina, merasa kecewa. Kita mungkin coba lebih menghargai, kita coba lebih mendalami kenapa sih Rina bisa seperti itu dan memberikan motivasi kepada Rina untuk selalu tetap semangat dan bersyukur. Nah, mungkin di sini aku mengaitkan kepada pengalaman pribadi masing-masing nih. Mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti Rina sebelumnya? Iya ya, siapa itu bisa ceritakan mungkin? Oke, anak Mika Tambayong ya, silakan. Hari saya pernah kecewa dengan bapak saya karena saya sudah siap-siap untuk usia dengan motor. Hanya bapak tua, Belum siap-siap gitu. hanya bapak tua tidak bilang motornya tidak ada bensin. Iya. Harus ada bensin di dalamnya. Jadi itu Rina merasa ini siapa mau tadi tidak mendarah karakter Rina, berarti tadi Mika Tambayong langsung merasa kecewa ya. Ya, pernah sudah siap-siap mau kesian melihat pemandangan yang bagus, tapi Malah tidak cantik ya. Jadi betul sih, berarti dari Mika betul-betul mendalami karakter dan sampai akhirnya mendapatkan satu ingatan di mana Mika itu tadi merasa kecewa pada ayah ya. Nah, mau di sini mau bertanya nih kepada Bima nih. Nah, bagaimana sih tadi kamu pada saat kamu mendalam karakter tersebut, bagaimana sih caranya Bima ini menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua? Cara saya menyelesaikan masalah ini dengan jadi pertama itu melarang sisa Iya. untuk tidak mengejek dengan Rina yang lagi kecewa. Dan juga saya berikan sedikit motivasi untuk memberi semangat kepada Rina yang nilainya rendah. Iya, betul sekali. Jadi di sini anak-anak kita harus mencontohi sifat Bima ini karena meskipun Bima anaknya yang bagaimana ya, bisa dibilang dalam karakter ini penengah dari antara kalian berdua, tapi Bima bisa menemukan solusi buat antara Rina sama Santi dari roleplay tersebut. Nah, dari sini berarti ibu sudah sangat-sangat tahu bahwa kalian itu sudah benar-benar bisa mengenal dan mengelola emosi kalian dengan baik dari roleplay tersebut. Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang sudah diberikan. Oleh karena itu semoga kalian bisa mengerjakannya ya. ya ibu. Ibu akan berikan waktu selama sekitar 3 menit untuk mengerjakannya. Apa ya? Ini ya. Oke. Kerjakan dengan benar ya, supaya ibu benar-benar mengetahui apa kalian sudah. Sudah, oke. Terima kasih sudah mengisinya ya. Terima kasih. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam kegiatan menutup kita. Nah, sebelum kita menutupnya, ibu bisa minta satu orang untuk memberikan refleksi singkat atau pesan dari kegiatan kita hari ini. Pesan-pesan dari kegiatan kita hari ini. Sama ibu. Iya. Dari role yang telah kami lakukan tadi saya berperan sebagai Rina ya Pak. Iya, betul sekali. Itu saya bisa lebih tahu lagi
singkatnya. Nah, selanjutnya nih Ibu meminta kesimpulan dari anak-anak. Mungkin dari kegiatan tadi apa sih pelajaran atau materi tadi yang kita sudah bahas nih, kalian mungkin sudah mengerti. Ibu bisa minta kesimpulannya salah satunya. Oke, silahkan. Dari materi yang sudah Ibu paparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata emosi itu ada banyak jenisnya, bukan hanya emosi sedih saja, tapi ada juga emosi bahagia, Ibu. Terus jika teman mengalami rasa sedih atau kecewa dengan nilai yang buruk, kita sebagai kawan yang baik tidak boleh langsung mengejar, tetapi harus memotivasi teman bahwa nilai yang baik itu adalah suatu kegagalan yang tertunda. Jadi kita bisa berusaha lagi supaya mendapatkan nilai yang lebih baik, Ibu. Ya, betul sekali. Bisa kita memberikan applause? Jadi anak-anak, dari kegiatan tadi kita bisa mengenal, kita bisa tahu bahwa mengelola emosi dengan baik itu harus ada di dalam diri kita masing-masing, mulai dari mengenal emosi, memahami emosi. Nah, itu cara-cara kita mengenal dan mengelola emosi dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu lembar evaluasi hasil di mana kalian akan mengerjakannya. Oleh karena itu, supaya Ibu bisa mengetahui nih, apakah kalian sudah benar-benar dalam mengikuti kegiatan ini, apakah kalian sudah benar-benar mendalami dan mengikuti kegiatan dengan baik dan benar. Maka itu Ibu akan memberikan lembar evaluasinya ya. Nah, Ibu. Nanti situ sudah ada instruksinya ya, kalian bisa menceklisnya di situ, dan ada tulisannya ya, sesuai dengan itu. Sudah? Ya, baik. Ibu mengumpulkan ya. Terima kasih Ibu. Oke, jadi anak-anak, maka berakhirlah sudah segala aktivitas kita. Nah, sebelum kita benar-benar menutupnya, Ibu bisa minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa, karena kita tadi sudah mengawalinya dengan doa. Silakan anak dulu. Teman-teman, sebelum kita keluar ruang ini, marilah kita menghabiskan kata berdoa mulai. Berdoa sebentar. Oke ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Maka habislah sudah pertemuan kita pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu Ibu berterima kasih. Semoga kedepannya kalian